Selanjutnya, B. Kode etik PNS. Membicarakan masalah kode etik biasanya berkaitan dengan suatu profesi tertentu, seperti dokter, wartawan, advokat, dan lain sebagainya. Profesi tersebut biasanya berbentuk suatu organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia. Kode etik tidak tepat apabila berupa semacam peraturan-peraturan yang ditetapkan kepada sanksi bagi mereka yang melanggar, karena kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan ke perkembangan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan, sesuai dengan aspirasi anggota demi untuk kepentingan bersama dan kerukunan. Kalangan PNS juga dikenal dengan masalah kode etik ini. Diatur dalam perumusan kode etik PNS. Sebelum dijabarkan perumusan kode etik tersebut, sebelumnya akan diulas terlebih dahulu mengenai sumpah PNS, karena sumpah PNS ini merupakan bagaimana yang tidak terpisahkan dari rentan kode etik profesi PNS yang dirumuskan kemudian. Sebelum PNS menjalankan tugasnya dan kewajiban untuk melayani masyarakat, dalam kode etik PNS diwajibkan untuk bersumpah kepada negara untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari kode etik profesi dan juga tidak melanggar fasfalah negara dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sumpah atau janji pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap pegawai negeri sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk menjamin agar setiap pegawai negeri sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan. Abdiannya tersebut ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil, baik di dalam maupun di luar dinas. Dalam rangka usaha membawa pegawai negeri sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk mengaku jabatan, terutama jabatan penting yang mempunyai ruang lingkup luas, merupakan kepercayaan yang besar dari negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Berhubung dengan itu, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk mengaku jabatan tertentu pada saat pengangkatan wajib mengangkat sumpah janji negeri di hadapan atas yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah jabatan negeri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang adalah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalil apapun itu, tidak memberi atau menyuakupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia suatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dalam mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah, yaitu
Yang pertama, diawali dengan ucapan demi Allah untuk penganut agama Islam. Yang kedua, diakhiri dengan ucapan semoga Tuhan menolong saya untuk penganut agama Kristen, Protestan, atau Katolik. Yang ketiga, diawali dengan ucapan Om Atah Pramawisesa untuk pengatur agama Hindu. Yang keempat, diawali dengan ucapan demi Sang Hyang Adi Buddha untuk penganut agama Buddha. Pengambilan sumpah atau janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat. Yang hadir dalam upacara tersebut adalah: yang pertama, pejabat yang mengambil sumpah atau janji sebagai pembina upacara. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. Yang ketiga, saksi-saksi. Yang keempat, rohaniawan. Yang kelima, undangan.